A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan syukrunillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Tapi puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua berjuta-juta kenikmatan. Salah satunya nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat bertangkaikan salam tetap tercurah limpahkan ke haribuan junjungan alam Nabiana wa Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang insya Allah disinari dengan cahaya iman dan Islam. Baiklah, di sini saya atas nama kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Di antaranya ada yang pertama adalah Agus, kemudian ada saudara Dadang Saputra dan saudara Dodi Rian Saputra, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Muhammad Rafid Zahir. Nah, di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas dari mata kuliah analisis perancangan sistem 2. Nah, di sini kami mempresentasikan suatu program web dengan judul Sistem Informasi Aplikasi pada Toko DS Store berbasis web. Baiklah, untuk latar belakang, jadi kita ketahui bersama bahwasannya e-commerce atau toko online merupakan salah satu konsep yang cukup berkembang dalam dunia internet. Jadi penggunaan sistem ini dapat menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, produsen, maupun penjual. Nah, selain proses transaksi bisa menjadi lebih cepat, konsep toko online atau e-commerce dapat memangkas banyak biaya operasional karena penjual tidak diharuskan punya toko fisik. Nah, istilahnya dari segi jarak, kemudian dari segi waktu, dari segi penjualan itu lebih mudah kita melakukan e-commerce. Dan zaman sekarang itu kan sudah terpatok dengan yang namanya teknologi. Semua sudah bermain dengan yang namanya smartphone. Jadi orang tidak perlu datang ke toko jika ingin membeli, tapi bisa melalui toko online atau e-commerce. Nah, dengan ini insya Allah akan lebih memudahkan kita selaku manusia generasi milenial, memudahkan untuk membeli barang-barang di toko online atau e-commerce. Tapi untuk latar belakang yang kedua, nah itu ada di sini programnya adalah Toko DS Store. Kita ketahui bahwasannya toko tersebut adalah toko yang menjual distro, yang menjual pakaian baik celana maupun baju dengan kualitas premium. Artinya kualitasnya baik dan insya Allah tidak main-main kualitasnya. Nah, akan tetapi Toko DS Store belum memiliki sistem penjualan berbasis web sehingga jangkauannya terbatas. Maksud jangkauannya di sini adalah dari segi penjualannya, dari segi pemasarannya itu masih terbatas jangkauannya karena tidak adanya distribusi melalui web atau melalui internet, sehingga tidak bisa sampai ke seluruh penjuru-penjuru di Indonesia maupun di dunia. Nah, sekian untuk penjelasan latar belakang dari saya. Selanjutnya untuk penjelasan identifikasi masalah akan langsung disampaikan oleh teman saya, saudara Dodi. Kepadanya tempat dipersilahkan. Baik, berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan oleh saudara Rapid, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu transaksi penjualan masih manual atau belum adanya sistem komputerisasi. Yang kedua itu jangkauannya masih terbatas. Artinya jangkauan orang yang tahu tentang toko tersebut itu masih sedikit. Dan yang ketiga yaitu rekap data masih manual. Artinya itu rekapan data tersebut masih menggunakan offline. Jadi datanya itu belum rapi dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya tadi yang bernama Dodi. Nah, dari maksud di sini, adapun dari laporan yang hendak dicapai dalam proyek ini adalah untuk membantu pengembangan sistem informasi produk pakaian berbasis web. Jadi, pada toko tersebut belum mempunyai sistem yang baik, sehingga kami dan teman-teman menyarankan untuk membuat sistem dan memperluas daerah pemasarannya, dapat menjadi salah satu media promosi yang baik dan dapat meningkatkan pelayanan terhadap konsumen yang jauh lebih baik lagi.
Nah, tujuannya sendiri di sini saya mempunyai 3 tujuan. Yang pertama yaitu untuk memberikan data yang akurat berbasis website. Jadi kami akan merancang sebuah aplikasi yang bertujuannya untuk memberikan data yang akurat atau valid. Dan yang kedua yaitu penjualan yang telah ada menjadi lebih terkomputerisasi dan lebih baik, sehingga ketika kita membuat sebuah sistem toko online lebih baik, maka kita akan menjadi tersistem pada sebuah toko online tersebut. Dan yang ketiga yaitu memberikan penyampaian laporan data penjualan dengan baik dan cepat, dan untuk mempermudah pada toko tersebut. Nah, pada batasan masalah sendiri di sini yang pertama ada sistem mampu mengelola transaksi peminjaman buku. Nah, dan yang kedua yaitu sistem mampu mengelola data buku. Yang ketiga, sistem mampu mencetak laporan peminjaman buku, sehingga bahwa pada sistem tersebut bisa membuat laporan peminjaman buku. Nah, pada metode penelitian ini kami mengumpulkan data. Dalam perancangan ini penulis mengumpulkan data menggunakan salah satu metode, yaitu dengan cara studi pustaka, di mana studi pustaka ini penulis mengumpulkan data dari buku-buku referensi atau literatur, bahan teori lain yang berkaitan dengan penyusunan proyek ini. Nah, Baik, dalam metode pengembangan sistem ini menggunakan metode waterfall, di mana metode waterfall ini mempunyai 1. Analisa, 2. Desain, 3. Coding dan testing, 4. Penerapan dan pemeliharaan. Nah, dalam tahap analisa, langkah ini merupakan suatu langkah terhadap kebutuhan sistem. Nah, pengumpulan data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, seperti wawancara atau studi literatur. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirement, atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan si user. Nah, dalam pembuatan sistem ini, dokumen inilah yang akan menjadi acuan suatu sistem analisis untuk diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Yang kedua, desain. Dalam proses desain ini akan menerjemahkan syarat atau kebutuhan ke sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat. Nah, proses ini berfokus pada struktur data, arsitektur, dan perangkat lunak. Dan tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut software requirement. Nah, yang ketiga adalah coding dan testing. Coding merupakan penerjemahan desain ke dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Nah, dilakukan oleh programmer yang akan menerjemahkan transaksi yang diminati oleh si user. Tujuan testing ini adalah untuk menemukan kesalahan-kesalahan terhadap suatu sistem tersebut dan kemudian bisa diperbaiki. Nah, dalam tahap 4 adalah tahap penerapan. Tahap penerapan ini bisa dikatakan sebagai final dalam sebuah sistem tentunya. Setelah melakukan analisa, desain, dan pengkodean, maka sistem yang sudah jadi akan digunakan oleh si user. Tahapan yang kelima adalah pemeliharaan. Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan mengalami perubahan tersebut, karena bisa mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan atau peripheral atau sistem operasi baru, atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional. Nah,
Dalam metode pendokumentasian sistem, sistem ini menggunakan metode UML, Unified Modeling Language. Adapun dokumentasi sistem UML terdiri dari use case, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Adapun kesimpulan dari sistem ini adalah: 1. Proses penyampaian informasi tentang toko pakaian ini dan produk-produknya tersampaikan secara jelas di suatu web. 2. Dari sistem informasi penjualan ini dapat memberikan informasi tentang penjualan, data pelanggan, serta kategori produk yang tersedia. Yang ketiga dan yang terakhir, dari sistem informasi penjualan ini sangat membantu dan mempermudah admin toko pakaian pada DS Store tentunya dalam menyampaikan suatu informasi. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir slide. Semoga apa yang kami semua sampaikan dapat dicerna, kemudian dapat bermanfaat ilmu-ilmunya daripada program yang kami rancang. Mohon maaf apabila kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sesungguhnya yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu adalah kekurangan dari kelompok kami sendiri. Wa'alaikum minkum wa ila aqwabitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.